Welcome to Book of the Week. Book of the Week. Sobat FM Business and Inspiration, selamat siang. Sobat Listeners, apa kabar Anda di hari ini? Kita sudah sampai di hari Jumat ya. Dan seperti biasa, 1 jam di hari ini kita akan ajak Anda untuk lebih mengenali tentang seorang sosok penulis yang telah melahirkan banyak sekali karya-karya bestseller. Bahkan konon kabarnya sosok yang satu ini nggak pernah punya rencana untuk menghasilkan sebuah karya terbaru atau karya-karya fenomenal yang selanjutnya. Nah, buku-bukunya itu konsisten menjadi bestseller nasional dan membawa banyak kontribusi positif dalam dunia perbukuan Indonesia. Saya nggak mau lama-lama, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Sosok yang satu ini nggak asing kalau saya sebut namanya, karena beliau itu punya penggemar yang dikenal dengan sebutan addiction. Nah, pasti tahu dong, si Ladies Tanpa Rencana ini, karena buku beliau bertajuk Tanpa Rencana, kumpulan cerita, ada Mbak Di Lestari. Halo Mbak, selamat siang. Halo Mas Apa Dara, apa kabar? kabar? Sehat, Alhamdulillah. Gimana Mbak Di? Sehat? Sehat-sehat, Alhamdulillah. Saya anaknya manggilnya apa nih? Mbak Di, Mbak Lestari, atau Aja Mbak Mbak Di Di Lestari? boleh, Mbak Di Mbak Di aja. aja ya. Ah, Oke ah. Mbak Di, thank you. Waktunya udah diluangin. Dan selamat untuk bukunya Tanpa Rencana. Yes, terima kasih banyak. Baru Ini saja sudah rilis. launching kah atau bagaimana informasi Ya, sudah. awalnya? Sudah launching dan sudah tersebar di Pulau Jawa sih sepertinya sudah aman stoknya. Di Ah, luar Jawa juga sudah mulai merata, jadi sudah bisa oke. didapatkan kepada teman-teman semua. Bisa cari buku saya baik di toko buku konvensional maupun di toko buku online sudah bisa dicari. Oke. By the way, ini buku keberapa Mbak Di? Ke-18. Wow. Ini Ya, aslinya hobi nulis atau gimana sih? Karena sosok di Lestari yang kita kenalkan di publik itu ya jarang ya orang yang tahu nulis juga. Lebih ke suasana panggung, suara yang ya, bagus, performa iya. yang oke. Nah, ini gimana ceritanya? Sebenarnya mungkin sekarang malah orang udah lupa ya saya nyanyi. Karena Saya enggak, dari karena angkatan saya ternyata. iya iya iya. Saya memang hobi Mas dari kecil dan bisa dibilang sebetulnya hobinya itu bersamaan ya antara menulis dengan musik, dengan bernyanyi dan mencipta lagu. Seingat saya itu semuanya terjadi pada kurun waktu yang sama gitu. Jadi saya pertama kali mencoba menulis novel, pertama kali saya mencoba menulis lagu, lalu saya serius berlatih nyanyi, les piano dan seterusnya itu semuanya di dalam kurun waktu yang sama. Jadi Oke. dari SD lah. Hanya saja karir saya terbuka di musik duluan ya. Jadi memang akhirnya orang-orang lebih kenal saya sebagai penyanyi Diri Desita Betul. Dewi, kemudian saya solo karir. Tapi sebenarnya nulis itu kayak hobi gerilya yang saya jalani secara konsisten. Dan Supernova itu adalah karya pertama saya yang terbit. Tapi sebetulnya sebelum itu saya sudah menulis cukup banyak, antara lain Filosofi Kopi, Ya. Perahu Kertas, itu saya tulis sebelum Supernova. Oke, oke. Jadi ini sebetulnya ada kesempatan ya untuk memadupadankan antara lagu yang ditulis liriknya dan juga buku yang diciptakannya. Lebih enak mana sih kira-kira Mbak Di kalau kalau menjalani dua pilihan ini? Pasti kan ada range in ordernya ya. Apakah nyanyi dulu diutamakan baru nulis buku atau bagaimana? Kan bisa aja kebalik nih saat ini nih. Iya, iya, iya. Secara kronologis, profesional, ya Ah, terbukanya di nyanyi dulu ya. Tapi oke. kalau saat ini, saya merasa profesi menulis itu jauh lebih nyaman karena derajat kebebasannya yang sangat tinggi. Saya tidak perlu approval siapa-siapa. Saya hanya bekerja sendirian dengan Ah, imajinasi saya tanpa ada yang membatasi. oke. Saya nggak perlu ACC kiri kanan. Semua itu datang dari Hmm. benak saya sendiri. Dan saya bisa mengatur jam kerja saya. Saya tidak perlu kostum, make up, MUA, asisten dan sebagainya. Itu hal-hal yang biasanya kita temui kalau kita sudah berurusan dengan panggung gitu ya. Jadi buat saya menulis itu jauh lebih em, nyaman, fleksibel dan saya bisa sepenuhnya menjadi diri saya sendiri gitu. Oke, berarti kalau secara profesional di bidang penulisan buku dan juga novel atau apapun juga, ini Mbak Di mulai menekuni secara profesional di tahun berapa? Apakah mungkin baru setelah nyadar, oh ya kalau panggung tuh ribet banget ya, harus urus sama manajemen, ketemu Mm-mm. vendor segala macam, belum MUA-nya. Nah, kapan Mm-mm. sadar bahwa ternyata pilihan menulis itu yang terbaik saat ini?
Saya kan sempat paralel juga ya keduanya. Mhm, 2001 itu saya mulai nulis Supernova, tapi saya juga masih di RSD. Saya baru eh, keluar dari RSD itu tahun mhm, 2003. Jadi mhm. saya sempat 8 tahun dengan Rida Sita Dewi, dan Oke. saat itu sebetulnya saya berhenti dari Rida Sita Dewi tidak ada hubungannya dengan menulis. Ah, Itu ah. saya memang merasa ada isu idealisme yang tidak bisa dapat solusinya, dan Mhm, akhirnya saya memutuskan untuk keluar gitu. mhm. Eh, tapi setelah itu kan saya memang sedang menulis novel serial, jadi Ya, tidak mau saya dituntut untuk kemudian berkarya lagi dalam format menulis gitu. mhm, Nah itu mhm, otomatis membuat saya lebih intensif mengulik seni menulis, mhm. dan disitulah saya kemudian merasakan ya itulah ya, nikmat kebebasannya dan juga serunya gitu. Heeh, heeh. Mungkin kira-kira kapan ya, 2003 setelah saya punya Oh, anak. oke. 2003 saya hamil, 2004 saya melahirkan anak pertama saya. Eh, Mhm. ketika sudah menjadi seorang ibu, itu Heeh. menulis menjadi jauh lebih convenient ya, karena Ya, ya. fleksibilitas tadi gitu. Saya bisa sepenuhnya ngurus anak di rumah, nggak perlu banyak keluar-keluar gitu. Dan setelah itu ya udah berjalan secara alami aja. Ya. Saya memang jadinya lebih konsisten menerbitkan buku daripada menerbitkan karya musik gitu. Tapi sampai sekarang masih nggak pelan-pelan, tipis-tipis, nulis lirik Oh lagu? masih banget, masih Oh banget. masih. Saya masih kemarin ini menulis lagu untuk Titi DJ, untuk Maudy Ayunda, Mhm, untuk Andin, untuk mhm. Raisa. Jadi masih masih lumayan produktif sih untuk nulis lagu ya buat Oke. orang. Buat diri sendiri ada juga, tapi saya jalaninnya santai aja. Kalau Ya memang benar, karena udah banyak request keluar-keluar, kan. kalau enggak nggak apa-apa. Karena emang udah banyak request dan juga lebih trust kepada mereka lebih trust kepada Mbak Di ya dalam hal ini untuk penulisan liriknya ya. Oke, Hmm. di sesi pertama ini saya sengaja mengulis sedikit tentang sosok seorang Di Lestari. Kita belum masuk ke arah hasil yang merupakan sebuah karya luar biasa dan ini juga bestseller ternyata di bukunya yang ke-18. Nanti kita bahas ya. Saya tertarik sih untuk membahas nanti tentang kenapa harus ada tanpa rencana karena secara psikologis Mbak Di Lestari ini melakukan apapun itu tanpa rencana. Bahkan ini menjadi sebuah apa ya? Apa habit kah mungkin atau menjadi sebuah budaya dari pribadi seorang Di Lestari. Nanti kita singgung hal itu di sesi berikutnya. Nah, seperti biasa kami ajak Anda untuk berinteraksi. Kebetulan kami live audiovisual di kanal YouTube Smart FM di hari Jumat ini. Jadi buat Anda yang mau berinteraksi, silakan jangan lupa like dan subscribe-nya kami tunggu dan berkomentar di kolom chat yang sudah kami siapkan. Sementara itu, bagi yang ingin mendapatkan 3 buah buku, Anda bisa coba kirimkan pertanyaan terbaik Anda di WhatsApp kami 0812 11 12 959. Kami kembali setelah komersial berikut ini. Tetap bersama kami. Book of the Week. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM,
mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Welcome to Book of Doing. Book of Doing. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Book of the Week di hari Jumat ini. Saya Daryl Anda masih bersama dengan Mbak Di Lestari. Jadi buat Anda para smart listeners dan mungkin juga buat Anda para addiction ya. Nah, penggemar dari Mbak Di Lestari berbangga hati dan juga harus mengerti bahwa ada banyak alasan tersendiri secara profesional yang mungkin perlu dilakukan untuk memilih di antara kehidupan yang enak buat kita. Nah, tadi Mbak Di sudah mengatakan hal itu gitu loh. Jadi sebenarnya di sesi pertama udah clear. Kan banyak orang yang ngerasa kok tumben nggak nyanyi lagi, kok tumben keluar dari grup ini. Ini udah kita clearance ya Mbak Di ya. Iya. Udah jelas semuanya. Kita masuk ke bukunya. Mbak Di, di Studio Smart FM, ini saya pegang bukunya. Mohon izin sebentar saya tampilkan. Tanpa Rencana.
Yes. didominasi dengan warna putih. Kenapa sih harus pilih warna ini? Apakah ini juga nggak direncanakan atau terserah dari ini aja deh, penerbit aja atau gimana? Saya kebetulan punya seorang partner dalam em, visualnya ya untuk semua Hmm, buku saya. Beliau sudah bekerja bareng dari mulai buku saya yang kedua. Jadi mhm. sampai sekarang udah belasan buku bersama beliau namanya Fahmi. Wow, Nah, oke. saya ceritakan kepada Fahmi kurang lebih gini loh konsepnya tanpa rencana gitu kan. Kemudian dia membuat semacam em, pilihan-pilihan visual Oke. itu kemudian saya em, sortir mana yang menjadi top 2 atau top 3 untuk pilihan cover buku gitu ya. Kebetulan Mhm. kami punya dua edisi, satu edisi hardcover, satu edisi soft cover. Nah, Mhm. dari sekian banyak ada dua yang saya nggak bisa menentukan saya lebih suka yang mana gitu. Eh, Ah, ada yang warnanya putih seperti tadi, dan ah, satu lagi justru hitam. Jadi ah. dua gambar ini beda banget sebetulnya secara warna ya gitu. Tapi ada kesamaan yakni dua-duanya sama-sama tentatif. Ada Ah, dua tangan yang sepertinya kita nggak tahu itu artinya pertemuan atau perpisahan, ini ya ya. kan? Ah, ah. Oke. Ya, ya. Bisa pertemuan bisa perpisahan. Lalu yang edisi hardcovernya itu seperti ada siput yang ingin meraih kelopak bunga dan kita nggak tahu apakah dia nyampe atau enggak gitu karena kayak di tengah jalan gitu ya. Ya, 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 ya. Buat saya dua pilihan ini seperti mewakili Aha. suasana yang mau coba saya bangun di dalam tanpa rencana gitu. Jadi sebenarnya pilihannya lebih kepada objek bukan warna. Nah, Hmm. warnanya sendiri memang kebetulan sudah dibuat sedemikian rupa oleh Mas Fahmi, jadinya putih dan hitam, Mhm. sama-sama ada ungu-ungunya, biru, warna-warna alam gitu, dan Mhm. itu yang kemudian menjadi pilihan saya. Oke, Mbak Adi, sebentar saya potong. Ini kan kalau kita melihat objeknya tangan ya, dan Mhm. kalau saya feeling begitu nerima buku ini kayaknya ada korelasinya nih antara kenapa harus bercover warna putih dan tangan. Apakah menunjukkan bahwa sejatinya yang menjadi fokus utama itu adalah tangan gitu loh, yang nanti ujung-ujungnya akan mencerminkan konteks dari buku ini atau bagaimana? Betul, Apakah? betul, betul. Ya, seperti Ah, itu. Eh, dengan background putih kan tangannya jadi lebih menonjol gitu ya, orang jadi ya. fokus ke objeknya. Kemudian Ah, eh, itu tadi saya ingin mencoba menggambarkan sebuah sebuah gerakan, tapi kita tidak tahu itu sebetulnya kesimpulannya apa gitu. Jadi semuanya itu kembali ya, kepada konteks suasana atau perasaan hati yang melihat. Mungkin dia ya, ya. melihatnya sebagai pertemuan, mungkin dia melihatnya sebagai perpisahan gitu. Tapi ada Oke. dinamika yang hidup menurut saya. Oke, jadi siapapun bisa baca buku ini, entah dia yang baru menemukan pasangan hidupnya atau yang sorry itu saya ya sudah melepas dengan ikhlas pasangannya. Betul, Gitu. betul. Oke, Mbak Di buku ini kan ada sekitar 207 halaman ya. Dan saya tertarik untuk pelan-pelan, walaupun kita nggak pernah bisa tuntas untuk mengupas tuntas buku ini, tapi ada beberapa poin yang menarik. Yang pertama saya ingin tanyakan adalah asam garam. Kenapa ini menjadi sebuah halaman pertama atau batch pertama di daftar isi? Buat saya Asam Garam itu salah satu cerita yang dramanya paling kuat di dalam Tanpa Ah, Rencana. oke. Kemudian settingnya juga menarik di Papua Oke. dan dia akan apa ya secara tema akan mengeset tone dari buku ini gitu. Memang temanya Mhm. kan adalah perpisahan, tapi juga ada penerimaan, ada kelegaan, kepasrahan dan seterusnya. Mhm. Dan buat saya itu akan menjadi sebuah kesan pembuka yang kuat untuk untuk seseorang memulai perjalanan membaca tanpa rencana. Oke, oke. Jadi sebetulnya tanpa rencana ini memang dihadirkan betul-betul tidak direncanakan. Eh, Ini yang paradoks dari tanpa rencana. Secara proses kreatif dia tanpa rencana. Artinya semua cerita ini saya tulis spontan, Aha, sebagian besar sekali duduk. Jadi sekali duduk saya tulis langsung selesai. Tapi aha, lahirnya buku ini secara aha. konsep, secara timing, secara waktu, marketing dan seterusnya, menurut saya ini sangat direncanakan gitu. Hmm, Dan hmm. saya bahkan menulis kata pengantarnya duluan. Jadi Iya. sebelum saya menulis semua itu, saya tulis kata Iya. pengantarnya dulu. Artinya saya bikin wadahnya dulu,
baru Ah, kemudian saya isi gitu. Ini berbeda dengan antologi-antologi saya sebelumnya yang biasanya saya mengumpulkan dari koleksi yang sudah saya punya, mungkin 10 tahun, 5 tahun, saya udah nulis secara sporadis misalnya, lalu saya mm, kumpulkan jadi satu. Nah ini mm, berbeda. Ini saya bikin dulu wadahnya, mm. konsepnya bakal seperti ini, baru saya kerja gitu. Nah jadi yang tanpa rencana adalah pengerjaannya, proses kreatifnya. Tapi planning bukunya sangat direncanakan. Baik, baik. Udah clear ya. Tapi Mbak Di, sebetulnya di antara dua konsep yang tadi Mbak Di sampaikan, mana yang lebih mudah untuk dilakukan? Apakah membuat wadahnya dulu, baru nanti ikan-ikannya dimasukin? Karena kan kita bebas nih, mau masukin ikan apa aja. Atau kita nentuin ikannya dulu, baru wadahnya ntar kita setting. Nah, di antara dua ini mana yang kira-kira jadi pembelajaran? Em, saya baru kali pertama kayaknya bikin konsep yang seperti ini ya. Ah, Jadi buat saya ini satu satu penyegaran, kedua juga tantangan karena di sini saya belajar untuk berani bergelut dengan tema apapun. Karena hmm, kan saya nggak tahu, ini saya bakal dapat ide apa hari ini, saya bakal dapat ide apa besok, saya nggak tahu. oke. Tapi saya mencoba menghadapinya dan kemudian mengolah apapun itu. Jadi tidak ada diskriminasi ide gitu ya, misalnya oh ini bagus, ini enggak, pokoknya Ah, apapun itu saya coba olah. Dan buat saya itu menariknya tanpa rencana. oke, karena kalau ditelusuri dari judul bab-babnya ini, sebetulnya relate satu dengan yang lainnya ya. Antara asam Ada, garam. ada, Ya, ada agak relate relate, kan? ada. Walaupun sebetulnya benang merah dari cerita-cerita tanpa rencana adalah proses kreatifnya. Temanya Ah, sendiri sih tidak sepenuhnya berkaitan, walaupun ada oke. beberapa yang punya kesamaan, tapi juga ada yang sama sekali berbeda gitu ya. Yang jelas proses kreatifnya kurang lebih sama tuh Iya, gitu. iya, iya. Karena ini kan ini dari daftar isinya saja ada asam garam, aku perlu tahu tanpa banyak pilihan tentang Jakarta, The Supernova Lounge, kemudian kita yang terurai dan masih banyak lagi. Pemilihan judulnya ini berdasarkan apa kira-kira Mbak Di? Kalau memang semuanya terkonsep dan ya masuk dalam judul tanpa rencana ini. Saya buat judulnya setelah cerita selesai. Jadi saya tulis dulu semuanya, baru kemudian saya pikirkan apa ya kira-kira yang eh, layak ataupun cocok untuk menjadi judul ceritanya. Jadi kalau judulnya sendiri sih tidak tidak masuk ke dalam perencanaan tadi. Jadi saya Ah, bikin ceritanya dulu aja, baru kemudian ah, saya juduli terakhir. Nah, ah, penyusunannya itu baru kemudian saya betul-betul pakai intuisi ya. Kira-kira mana nih yang duluan yang lebih pas gimana, lalu yang keduanya mau mau seperti apa. Jadi saya jadi dulu semuanya, baru ah. kemudian saya susun gitu. Oke, oke. Butuh waktu berapa lama dengan konsep seperti itu, Mbak Di? Eh, s- Cerpen pertama yang kemudian menjadi bisa dibilang pembuka ya, pembuka dalam arti konsep bukunya tidak menjadi buku, tidak menjadi cerita yang pertama, dia menjadi Ah, cerita yang kedua. ah. Judulnya Aku Perlu Tahu itu ditulis tahun 2020. Jadi tahun Oh, oke. 2020 itu 4 tahun yang lalu saya sudah punya plan dan ide untuk si buku tanpa rencana ini, tapi Ah, karena saat itu saya sedang menggarap karya yang lain, saya nggak bisa eksekusi dulu. Tanpa rencananya oke. parkir dulu. Ah, Dan ah, ah, saya garap lagi di 2023 akhir, ah. mungkin ada sekitar 3 cerita. Nah, Oke. 2024 baru saya menyelesaikan hampir ya 80% dari keseluruhan. Dan itu Mhm. setelah saya punya tanggal launchingnya. Jadi setelah saya dapat tanggal launching, baru kemudian saya hitung mundur dan Mhm. dapatlah satu tanggal di mana itu menjadi tenggat buat manuskrip saya rampung gitu. Oke, by the way, aku perlu tahu ini tentang apa sih konteksnya? Aku perlu tahu itu sebetulnya tentang sepasang kekasih yang satu kemudian kehilangan Mhm. karena em, yang pasangannya meninggal Mhm. dan si pasangannya yang berpisah ini tidak punya kesabaran untuk menulis. Jadi dia kayak punya Ah, love language yang berbeda. iya, iya. Sehingga si hubungan ini kemudian berakhir tanpa ada kenangan dalam bentuk tulisan gitu. Dan itu sesuatu yang Hmm. kemudian di dirindukan ataupun didambakan oleh si pasangan yang ditinggalkan ini gitu. Oke, tapi ini bukan curhat pribadi ya, kan udah lama terkonsep, bukan? Bukan, 2020 itu. Saat itu saya masih punya pasangan. Jadi tidak ada tidak ada kepikir apa-apa Unsur-unsur gitu. kepribadian ya.
Iya, jadi betul-betul tanpa rencana, sangat spontan Yes, gitu. oke. Baik, Mbak Di, kita break sebentar ya. Nanti kita Ya, coba sambung lagi di sesi berikutnya. Kita baru silakan. segelintir saja membahas tentang Aku Perlu Tahu dan juga beberapa bab yang ada di buku Tanpa Rencana. Ada pengen tahu harganya berapa dan bagaimanakah mendapatkan buku ini? Nanti kita spill di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Book of the Week. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati,
penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Welcome to Book of the Week. Book of the Week. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Book of the Week hari ini. Di hari Jumat, saya Daryl Adam masih bersama dengan Mbak Di Lestari, penulis buku Tanpa Rencana. Inilah sebuah kumpulan cerita yang disadur menjadi sebuah buku, dan ternyata ini buku beliau yang ke-18. Nah, bagi Anda yang mau cari buku ini, saya nggak tahu apakah mungkin kisah-kisahnya ini relate dengan kehidupan Anda, karena tadi saya sempat menanyakan, Mbak Di, siapa sih yang perlu baca buku ini? Semuanya, mau yang baru nemuin pasangan, yang udahan misalnya, itu bisa baca buku ini. Atau Anda yang menentukan kemana sih jalan hidup Anda. Nah, buku ini dibanderol dengan harga Rp110.000 ya Mbak Dia? Oh sorry, berapa? Kalau tidak Rp118.000. salah, 120 untuk soft cover dan 190 Ah, untuk yang hardcover. yang harga. Iya, Oke, baik-baik. Nah, buku ini bisa Anda temukan di toko buku terbesar di kota Anda atau di toko buku Gramedia, dan ada di rak novel. Ini saya coba tampilkan. Kalau Anda menyaksikan kami di kanal YouTube, seperti inilah cover depannya untuk yang soft cover. Dan di bagian belakangnya, nah ini ada sosoknya Mbak Di dan beberapa tulisan yang menggambarkan kontekstual dari buku ini. Jadi siapa aja bisa baca buku ini, jangan lupa Anda untuk memahaminya, karena ini sejatinya adalah kumpulan-kumpulan cerita yang kadang-kadang satu dengan lainnya nyambung, karena everything will connect with everything else ya Mbak Dia. Seperti itu betul. ya. Sip. Oke, Mbak, saya mau ke pertanyaan yang masuk. Ini sudah ada, sebentar, ada Gea Melisa. Ya. Mbak Di, aku mau nanya dong, kalau gitu bacanya bisa acak ya Mbak? Atau tetap harus dari bab 1 dan seterusnya Mbak Di? Hmm, sebetulnya bisa acak, tapi saya sudah menyusunnya sedemikian rupa, kayak orang dulu Nah, bikin kompilasi kaset gitu loh, Mas. Jadi kan kita pilih ya, banget ya. ya mana yang lagu pertama, mana lagu kedua, karena Hmm, ada suasana maupun nuansa yang ingin dibangun gitu. hmm, Dan saya hmm. anjurkan sih ikuti sesuai dengan daftar isi karena memang disusunnya sudah dengan dengan hati dan sepenuh jiwa ya. Jadi Ya, ya. mudah-mudahan pas gitu. Oke, baik-baik. Ini satu lagi dari Mama Yona. Mm-mm. Nah, selamat siang Mbak Di dan juga Mas Daril. Perkenalkan Ya. saya Mama Yona. Saya ingin menanyakan begini, apakah ibu rumah tangga juga cocok untuk baca buku ini? Mengingat fase kehidupan berumah tangga itu sudah masuk ke fase yang lebih serius. Nah, bagaimana kira-kira para ibu rumah tangga bisa membaca dan memaknai buku Hmm. ini? Justru menurut saya ini buku yang sangat mature ya, sangat matang karena saya kan menulisnya dari perspektif saya saat ini gitu, dan dari segi Hmm. usia anak-anak saya juga sudah dewasa gitu. Bahkan saya ada satu kisah cinta yang menurut saya sangat unik karena tidak banyak kita menemukan fiksi di Indonesia yang menceritakan karakter di usia 50-an gitu ya. Jadi Ah, buat saya Tanpa Rencana ini sangat bersahabat untuk orang-orang yang berusia sudah matang, sudah berumah tangga. Dan sebetulnya hmm. bukan cuma kisah cinta saja kok di sini ya. Saya bercerita tentang Jakarta misalnya. Itu Ah, saya cerita tentang Jakarta, tentang kota ini gitu ya, tentang bagaimana hmm. relasi Jakarta dengan para penduduknya dan sebagainya. Lalu juga
ada eh, cerita saya tentang mesin waktu gitu. Itu lebih kepada refleksi kehidupan, kontemplasi, dan juga ada tema-tema yang mungkin lebih condong ke spiritualitas ya, ketimbang romansa. Jadi buat saya sih ini sangat komplit dan lengkap. Dan satu hal lagi, Tanpa Rencana ini juga merupakan showcase dari D. Lestari yang bisa apa ya flavornya beda-beda gitu. Ada penulisan saya yang cenderung romantis, ada yang filosofis, puitis, tapi juga ada yang kocak dan seru dan Ah, gamblang gitu ya. Jadi oke. ada banyak warna dan selera di dalam Tanpa Rencana. Berarti Paretonya juga tanpa direncanakan ya, nggak Apanya mesti Mas harus Ari? 40% misalnya. Pareto Oh enggak. pembagian kontennya nggak terencana juga ya? Enggak. Jadi itu saya bebaskan sesuai dengan kebutuhan dari tema cerita yang mau saya garap gitu. Ada yang memang membutuhkan penulisan yang lebih filosofis, oke. Tapi juga ada yang membutuhkan ini kayaknya lebih cocok diceritakannya dengan bahasa sehari-hari deh gitu ya. Saya coba Ah, menyesuaikan gitu. oke, apa Mbak yang kira-kira masuk ke kategori cerita filosofis di buku Tanpa Rencana ini? Sebentar ya, saya Ya. nggak ada Apa bukunya. Apa apa tuh Mas? garis garis pemisah? Hmm, Saya sebut ya. ya, Apakah asam garam? Aku iya, perlu tahu tanpa banyak pilihan tentang Jakarta, tentang Supernova Jakarta. Lounge. Tentang Jakarta, Supernova Lounge itu cocok untuk mereka yang sudah mengikuti karya saya, terutama yang kangen sama semesta Supernova, ya. Oke. Lalu ada Kita tentang yang terurai. kita yang terurai, juga kepada Suhail di Kota Batu, itu sebetulnya Oke. cerita Ya, ya. tentang kontemplasi terhadap kehidupan ya, bagaimana kita Mhm. berani apa ya, berani memeluk sebuah perubahan gitu. Eh, Mhm. Kemudian mesin waktu menurut saya juga filosofis dan Oke. juga doa orang sulit percaya, Mhm. transendensi ampas insani itu sangat spiritualitas Oke. yang temanya sangat spiritual dan walaupun disampaikan dengan kocak ya, tapi Mhm. sebetulnya itu sangat serius pembahasannya. Bagaimana dengan Bapak aku mencoba ini, Mbak Di? Bapak aku mencoba ini adalah mungkin salah satu cerita saya yang paling personal ya karena saya baru kehilangan ayah saya Februari lalu ini di 2024 dan saya menuliskan cerita tersebut di bulan Juli Mhm. tepat di tepat di bulan ulang tahunnya ayah saya gitu. Dan Mhm. saya saat menuliskannya masih dengan emosi yang begitu syarat ya dan saya sampai nangis berderai-derai menuliskannya. Jadi banyak Mhm. yang mungkin sudah pernah merasakan kehilangan orang tua, kehilangan seorang ayah, itu bisa apa ya, bisa ikut terwakili ataupun tersalurkan perasaannya ketika membaca Bapakku Mencoba. Oke, baik, baik. Mbak, kita coba kombinasikan dengan pertanyaan yang masuk ya, Mbak ya. Ya, Ini dari Bapak atau Mas Stephen di Jakarta Utara. Selamat siang, Mbak Di dan juga Mas Daril. ya. Mbak, aku mau nanya, kalau untuk belajar nulis buku dengan konsep seperti yang Mbak disampaikan di buku Tanpa Rencana ini, kira-kira ada batas maksimal nggak, Mbak? Kan mengingat semua orang itu punya cerita masing-masing yang bisa disampaikan lewat tulisan. Nah, bagaimana Mbak Di mengatur porsi-porsi mana yang perlu dimasukkan ke dalam sebuah cerita, khususnya di buku Tanpa Rencana ini? Sebetulnya kita tidak pernah memikirkan seberapa banyak dari kisah nyata harus masuk, seberapa persen fiksinya. Itu tidak pernah ada persentase yang rigid mengenai itu. Artinya sebenarnya tidak ada yang salah dan benar. Semuanya kembali kepada kebutuhan cerita. Kalau kebutuhan ceritanya membutuhkan lebih banyak elemen dari kehidupan yang real, ya silahkan. Tapi kalau misalnya enggak, ya Ah, mari kita bermain lebih banyak di area fiksi misalnya. Intinya adalah kita coba membuat cerita sesolid dan sekuat mungkin mm, dan nggak usah mikirkan prosentasenya seperti apa. Nggak usah juga memikirkan batasnya seperti apa. Artinya mungkin harus 10 halaman berhenti, 9 halaman berhenti. Enggak, kita garap saja sesuai dengan bagaimana cerita itu membutuhkan. Ada cerita yang mungkin selesai dalam 4 halaman, tapi ada cerita yang membutuhkan 20 sampai 30 halaman baru dia kemudian rampung, tergantung kompleksitas cerita yang ingin kita buat gitu. ya, karena di sini juga banyak sekali halaman-halaman yang lebih tebal dan juga banyak ceritanya ya, Mbak Di ya. Iya, ada yang sifatnya cerpen, ya cerita Iya, pendek, ada betul, yang betul. cermin, cerita mini, Mm, ada yang puisi juga,
ada yang prosa liris, jadi Aha. cukup beragam ya. Ya, ya, oke, oke. Ini satu yang menarik perhatian saya, Surat Cinta di Botol Kaca. Itu salah satu Ah, favorit saya. Iya. gimana gimana ceritanya tentang hal ini? Nah, itu tadi tuh yang ada sempat yang nanya kan mengenai cocok nggak gitu untuk orang yang sudah menikah. Dan Ah, sebenarnya Surat Cinta di Botol Kaca ini saya cerita tentang dua orang yang sudah di usia, yang satu menjelang 50, yang satu sudah 50-an, atau kayaknya udah 50 deh mereka. Dan mereka akhirnya menemukan cinta di usia seperti itu gitu. Yang mana sebetulnya dua-duanya udah give up, udah menyerah, ah, kayaknya udah deh lah ya gitu. Tapi kemudian dengan sudut pandang yang lebih dewasa dan realistis, mereka akhirnya berhasil menemukan sesuatu yang barangkali selama ini sudah ada di depan mata, tapi tidak pernah mereka sadari gitu. Baru kemudian mereka sadari secara bersama. Dan ini adalah apa ya, tubrukan antara sudut pandang yang sangat realistis melihat cinta dan sudut pandang yang sangat romantis melihat cinta, dan ternyata kedua-duanya masih bisa menemukan hmm, eh, harmoni gitu. Oke, Iya. baik. Jadi ini komplit ya sebenarnya kumpulan ceritanya ya. Dari sisi spiritual juga ada, dari sisi cinta juga ada, dari sisi yang lainnya juga ada. Nah, saya nggak mau spill semuanya. Jadi Iya. buat Anda yang ingin tahu secara detail apa sajakah kumpulan cerita yang ada di buku ke-18 dari Mbak Adi Lestari. Nah, Anda bisa coba cari buku ini di toko buku terbesar di kota Anda, atau nanti bisa belanja lewat online. Ada harga khusus yang diberikan kepada Smart Listeners karena ini buku diterbitkan dengan dua versi. Maksudnya ada yang soft cover dan juga hard covernya. Tadi untuk yang soft cover itu di harga Rp120.000, sementara untuk yang hard covernya di Rp190.000. Nah, seperti ini tampilan dari bukunya. Mbak, sorry, yang untuk hard Iya. cover juga sama, putih juga? Enggak, hitam. Tetap sama ya? Warnanya Oh, hitam. oke, Beda. lebih ke hitam. Dan Kenapa? bagus Lebih banget mahal sih. covernya? Sorry, hardcovernya jauh jauh lebih kokoh ya, karena kan dia seperti jurnal lah, seperti buku jurnal. Em, Oke. Istilahnya tuh covernya ada teksturnya linen ya, jadi ada semacam kayak cantik banget, dan ada pitanya, di bindingnya juga dengan lebih kuat gitu ya. Jadi buat saya menarik banget sih untuk yang hardcover karena bisa lebih long lasting. Nah, tapi tenang aja, Oke. kalau teman-teman buka di online biasanya pasti ada diskon sih. Diskon 20%. Ah, Jadi harga tadi tuh harga belum diskon. Kalau sudah diskon biasanya lebih menarik lagi. Heeh. Oke, baik. Kita break sebentar, Mbak Di ya. Nanti kesambung lagi di sesi yang terakhir. Tetap Oke. bersama kami. Book of the Week. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM,
The Spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Welcome to Book of the Week. Book of the Week. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Tidak terasa sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Book of the Week di siang hari ini. Nah, saya sudah mencantumkan nama-nama yang berhak untuk mendapatkan masing-masing satu buah buku. Ada 2 nama terpilih yang sudah kami siapkan. Nanti kita coba tunggu lagi apakah ada WhatsApp yang masuk. Kalaupun ada, nanti kita akan pertimbangkan. Nah, bagi Anda yang baru bergabung di sesi terakhir, kembali saya akan coba ajak Anda untuk melihat nih di layar utama. Bagi Smart Listeners yang menyaksikan kami di kanal YouTube Smart FM, ini buku Tanpa Rencana, buku ke-18 dari karya Mbak Di Lestari. Dan bestseller pastinya sudah launching beberapa saat yang lalu. Ini bagian depannya dan ini di bagian belakangnya. Tuh bisa kelihatan ya. Nah, tentang makna dari tangan ini tadi sudah sempat disampaikan. Nah, harganya Rp120.000 untuk yang soft cover dan untuk yang hard cover berwarna hitam. Saya nggak pegang daminya di Iya, saya studio. juga kebetulan Tapi nanti di luar kamar, Mas. Aku nggak bisa nunjukin.
Tapi nanti boleh Anda coba cari di marketplace ya, atau di toko buku terbesar di kota Anda, di toko buku Gramedia. Harganya itu Rp190.000. Nanti ada diskon khusus katanya. Oke, Mbak Di, tadi udah sempat cerita tentang proses pembuatan buku ini, kemudian juga apa sih yang melatar belakangi kok kumpulan cerita ini begitu layak untuk dijadikan satu. Akankah dibikin sequel yang keduanya atau ada rencana lain ke depannya, Mbak Di? Sepertinya sih kalau Tanpa Rencana sudah sampai di sini ya, karena dia memang sudah Mhm. kompilasi yang bisa dibilang sudah rampung dan bisa ditutup lah gitu, dan bisa dipitain. Kalau untuk plan selanjutnya, saya akan Hah? menulis sequel dari novel saya yang Mhm. terbit beberapa tahun lalu, judulnya Aroma Karsa, dan saya akan membuat Oke. sequelnya. Itu Mhm. yang direncanakan terbit untuk 2025. Oke. Kemudian setelah itu kita lihat lagi apa setelah. Jadi ini buku penutup tahun ya? Betul. Oke. Ini untuk 2024 Tanpa Rencana. Baik, baik, baik. Saya coba informasikan lagi, ada 207 halaman di sini. Kita nggak ulas semuanya biar Anda penasaran dan juga Anda bisa coba baca sendiri. Yes. Harganya sudah saya spill tadi. Mbak, satu pertanyaan yang ini sebenarnya buat saya pertanyaan klasik dari Ya, sebentar, ada siapa nih? Rizky. ya, Saya seorang mahasiswa dan hobi menulis, Mbak Di. oke. Sebetulnya saya meniatkan ini untuk menjadi penghasilan ke depannya. Nah, Hmm. bagaimana pandangan Mbak Di tentang seorang pemula yang baru menulis dan belum pernah menghasilkan sebuah karya? Apa yang harus dilakukan? Oke, boleh Mbak sharing Oke, ini sebetulnya ilmunya Mbak? berarti lebih kepada profesi ya, profesi kepenulisan, dan apakah Ya. kalau saya mengartikan pertanyaannya Rizky tadi, apakah kemudian bisa menjadi salah satu sumber mata pencarian gitu? Jawabannya adalah Hmm. bisa, tentu saja bisa. Hanya saja tidak semua orang bisa jadi full-time writer. Artinya jika kita hanya mengandalkan royalti sepenuhnya untuk kemudian menunjang kehidupan kita, Hmm. itu kan tentu sangat relatif ya. Pertama, kehidupan kita ini mau seperti apa levelnya Hmm. gitu kan. Mungkin biasa-biasa aja atau ingin hidup mewah dan sebagainya. Yang jelas, yang menyenangkan dari pekerjaan menulis adalah saya nulis Supernova pertama itu tahun 2001. Sampai sekarang, royalti dari Supernova satu masih menghidupi saya. Artinya saya kerjanya 23 tahun yang lalu, Tahun yang lalu. tapi Ya. sampai sekarang Ah. si karya 23 tahun yang lalu itu masih menghidupi saya dan akan terus menghidupi keturunan saya sampai 75 tahun setelah saya tidak ada gitu. Dan Hmm. itulah apa ya, keindahan ataupun sisi yang menarik dari pekerjaan kreatif gitu. Hmm. Itulah yang namanya royalti. Hanya saja Ya, ya. kemudian mencapai tingkat seperti itu, saya rasa banyak sekali faktor keberuntungan. Jujur, kerja keras pasti iya, tapi yang kerja keras juga banyak. Penulis banyak, penulis bagus tidak tidak hanya satu dua gitu ya. Hanya saja kemudian bagaimana sebuah karya menjadi magnet yang bisa menarik orang untuk kemudian membeli, menjadi pembaca setia gitu. Itu menurut saya X faktornya banyak sekali, dan juga harus ada upaya aktif dari seorang penulis untuk membangun relationship dengan pembacanya. Setidaknya itu yang dibutuhkan oleh industri saat ini ya. Penulis yang lebih bisa dijangkau, penulis yang juga lebih komunikatif gitu. Itu akan membantu proses pemasaran bukunya, walaupun bukan menjadi syarat utama. Nah, jadi kalau nasihat saya adalah tidak usah muluk dulu untuk menjadikan ini sumber mata pencarian utama. Ya, kalau bisa punya sumber mata pencarian lain, dan tenang aja sebetulnya menulis pun bisa apa ya, menimbulkan derivasi yang lain gitu. Misalnya kamu diundang jadi pembicara, kamu jadi pengajar dan seterusnya. Jadi banyak turunannya juga. Nah, hanya saja Ya, ya. kalau kita mau realistis, lebih baik jadikan ini sebuah ajang kamu untuk mengaktualisasikan diri, untuk berkarya, bukan Oke. untuk cari duit. Jadi Ah, motivasinya harus beda banget ya. Kalau untuk cari ya, duit, menurut saya mindsetnya harus jangan berbeda ya. jangan jangan nulis, mendingan kita yang lain. Tapi kalau misalnya tujuan utama kita adalah mengabadikan gagasan, Ah. mengabadikan kreativitas, ya udah nulis. Tapi apakah itu bisa menghidupi? Mudah-mudahan bisa. Tapi sebaiknya kita tetap punya cadangan lain yang lebih bisa kita andalkan gitu.
Oke, baik. Jadi sebetulnya ini sebagai sebuah bentuk aktualisasi diri saja ya, bukan sebagai sebuah cara untuk mendapatkan pundi-pundi atau income utama, kecuali udah profesional seperti Mbak Dia. Betul, Oke. betul, betul. Yang profesional pun kita masih deg-degan, Mas. Kita nggak tahu nih yang Gitu berikutnya ya. bakal seperti apa penjualannya kan kita nggak Ya. bisa meramalkan gitu ya. Atau nggak mau dibikin rencana untuk e-booknya saja, Mbak? E-book biasanya nanti akan keluar, tapi kalau Indonesia ini memang versi e-booknya biasanya suka lebih telat. Jadi barangkali sebulan Ah, dua bulan setelah rilis baru ada versi e-booknya gitu. Oke, baik, baik. Mbak Di, kita tinggal 2 menit terakhir. Apa yang mau Mbak Di sampaikan kepada seluruh smart listeners yang mendengarkan kita se-Indonesia dan juga untuk tadi apa? Addiction ya, yang juga Addiction, mungkin ya. mendengarkan. Silakan, apa Ya, yang mau sampaikan? terima kasih sekali untuk apresiasinya kepada Smart FM. Thank you banget sudah memberikan kesempatan saya sharing di sini. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang saya bagi di Tanpa Rencana itu dapat menjadi eh, ruang untuk kita berkontemplasi, ruang untuk kita menemukan diri, dan bagi Mhm. mereka yang mungkin pernah merasakan kehilangan, membaca buku ini mudah-mudahan juga bisa membantu proses penyembuhannya supaya lebih mulus gitu ya. Dan saya rasa sebagai hiburan pun Tanpa Rencana ini adalah satu hiburan yang ideal karena kita bisa mendapatkan begitu banyak warna di sana. Terima kasih sekali, Di sekali ini, Mas Daryl. sama-sama. Terima kasih Mbak Di. Sekali lagi buku ini tidak dikhususkan kepada generasi tertentu saja, tapi lintas generasi dari mulai remaja, dewasa, sampai yang senior citizen pun bisa baca buku ini. Terakhir saya ingatkan, Anda bisa dapatkan buku ini di toko buku Gramedia atau di toko buku terbesar di kota Anda. Seperti inilah tampilan dari bukunya, didominasi dengan warna putih, ada tulisan perencanaan, dan juga ada gambar berupa tangan yang saya nggak tahu apakah mungkin ini punya meaning tersendiri buat Anda yang membaca, sehingga nanti bisa paham, oh ternyata arti dari tangan ini adalah ini dalam kehidupan saya. Nah ini di bagian belakangnya. Harganya untuk soft cover itu Rp120.000. Nah, nanti kalau misalnya Anda mau cari yang hard covernya, yang lebih keren pastinya, itu harganya Rp190.000. Mau cari di online shop, juga ada dengan diskon tertentu. Mbak Dilestari, terima kasih waktunya siang hari ini. Banyak Mas Daryl. Terima kasih semuanya untuk Smart Kita Listeners. tunggu buku berikutnya ya. Yes. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan secepat mungkin akan terbit. Amin, amin, amin. Semoga lancar. Oke, dan jangan lupa untuk terus bergabung dalam program-program perbincangan di Smart FM yang menghadirkan banyak sekali inspirasi dan juga motivasi. Saya adalah Adam, saya mengucapkan selamat untuk 2 orang terpilih yang berhasil mendapatkan buku ini. Saya berikan kepada Rizky dan Mama Yona. Nah, nanti Anda bisa coba konfirmasikan data diri Anda ke 59 untuk pengambilan langsung hadiahnya di hari kerja dan juga jam kerja. Jangan lupa sertakan identitas Anda asli dan kopinya untuk konfirmasi pengambilan hadiah. Ketemu lagi di pekan depan dengan buku yang berbeda. Saya adalah Adam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa. Book of the Week.